Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga mahasiswa sekalian dalam kondisi sehat. Pertemuan sebelumnya, saya telah menjelaskan kepada Anda tentang riset kuantitatif bidang keuangan. Untuk pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang riset kualitatif bidang keuangan. Harapan saya adalah setelah menempuh materi ini, teman-teman bisa membedakan karakteristik dari riset kuantitatif yang telah dipelajari di pertemuan sebelumnya dan karakteristik riset kualitatif itu seperti apa di dalam bidang keuangan. Ya, jadi Anda bisa membedakan antara dua jenis penelitian ini. Sebelum saya berbicara banyak tentang riset kualitatif bidang keuangan, maka akan saya jelaskan terlebih dahulu tentang pengertian atau definisi dari riset kualitatif. Saya mengambil definisi di dalam jurnalnya Kaczynski, Salmona, dan Smith tahun 2014. Mereka mengatakan bahwa riset kualitatif itu adalah jenis penelitian yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan lebih mendalami isu-isu dalam ilmu sosial pada tingkat yang lebih dalam. Ya, jadi dengan melalui riset kualitatif ini, peneliti bisa mengeksplorasi dan lebih memahami isu-isu penelitian yang diangkat. Perlu diketahui bahwa riset kualitatif ini bisa berbasis individu, ya konteksnya ya, bisa berbasis kelompok sosial, bisa berbasis teks, bisa berbasis benda-benda bersejarah misalnya, dan lain-lain. Ya, tentunya tergantung dengan uh, metode yang tepat dalam melakukan riset kualitatif. Ada beberapa poin penting yang perlu kita ketahui pada saat kita membahas riset kualitatif. Poin yang pertama adalah riset kualitatif tidak terlalu fokus kepada angka atau nilai dalam pengukuran variabelnya. Ya, jadi berbeda dengan riset kuantitatif di pertemuan sebelumnya, riset kuantitatif itu fokus kepada angka-angka, sedangkan riset kualitatif tidak terlalu fokus kepada angka. Poin yang kedua, riset kualitatif tidak melakukan suatu pengujian menggunakan metode statistik. Nah, ini juga poin kedua ini juga bisa kita lihat bahwa dalam riset kualitatif tidak melakukan uji statistik seperti dalam riset kuantitatif. Poin yang ketiga adalah bersifat elaborasi. Peneliti diperbolehkan menggali informasi lebih dalam terhadap objek penelitian tanpa bergantung pada pengukuran numerik. Ya, jadi sesuai dengan definisi di awal tadi tentang riset kualitatif ya, bahwa peneliti ini bisa mempunyai kelonggaran untuk menggali informasi terhadap objek penelitian lebih dalam tanpa bergantung pada angka-angka atau numerik. Kemudian poin yang keempat, riset kualitatif ini lebih tidak terstruktur seperti riset kuantitatif. Nah, ini tergantung dari pendekatan yang dipakai ya. Misalkan nanti kita berbicara tentang pendekatan grounded theory. Itu di bab 2-nya tidak akan ada tinjauan pustaka. Kenapa? Karena grounded theory itu akan menciptakan atau membentuk teori baru. Nah, itulah contoh kenapa dalam riset kualitatif itu lebih tidak terstruktur bentuk penelitiannya. Tidak seperti dalam riset kuantitatif yang lebih terstruktur dan formal. Berikutnya jenis-jenis riset kualitatif. Nah, ini saya ambil dari bukunya Creswell dan Poth 2018 bahwa ada 5 jenis riset kualitatif. Yang pertama adalah penelitian naratif atau narrative research. Kedua, penelitian fenomenologi atau phenomenological research.
Yang ketiga, penelitian grounded theory atau grounded theory research. Yang keempat, penelitian etnografi atau ethnographic research. Yang terakhir adalah jenis penelitian studi kasus atau case study research. Untuk memahami lebih detail tentang masing-masing jenis penelitian atau riset kualitatif ini, akan saya sajikan bentuk diagram ya, yang saya ambil juga dari bukunya Creswell dan Poth 2018. Jadi slide ini menceritakan kepada kita tentang pendekatan kualitatif mana sih yang terbaik sesuai kebutuhan penelitian kita. Ya, di dalam bukunya Creswell dan Poth 2018, ini sangat memudahkan kita ya, diagram ini ya. Dia memberikan gambaran tentang fokus penelitian dari masing-masing jenis penelitian kualitatif dan juga masalah penelitiannya dari masing-masing jenis riset kualitatif. Kita mulai dari penelitian naratif, jenis riset kualitatif yang pertama. Jika kita berbicara tentang penelitian yang sifatnya naratif, kita lihat fokus penelitiannya. Fokusnya adalah mengeksplorasi kehidupan individu. Ya, sedangkan masalah penelitiannya adalah menyajikan cerita dari pengalaman-pengalaman individu. Ya, ini fokus penelitian dan pertanyaan penelitian dari riset naratif ya, kalau kita lihat dari diagram ini. Beralih ke riset fenomenologi, bahwa fokus penelitiannya adalah memahami esensi atau lebih mengutamakan pengalaman. Sedangkan masalah penelitiannya adalah mendeskripsikan pentingnya fenomena pengalaman seseorang. Ya, ini fokus penelitian dan masalah penelitian dari riset fenomenologi. Beralih yang ketiga, untuk riset grounded theory, fokus penelitiannya adalah membuat atau mengembangkan teori dengan berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Adapun masalah penelitiannya adalah membentuk teori dalam sudut pandang partisipan atau objek yang diteliti. Jadi grounded theory ini adalah bagaimana kita bisa meng-create, bagaimana kita bisa menciptakan teori dari objek penelitian yang kita teliti. Beralih jenis penelitian yang keempat, yaitu adalah riset etnografik ya. Fokus penelitiannya adalah mendeskripsikan dan menginterpretasikan ya kelompok sosial dalam satu kebudayaan. Adapun masalah penelitiannya adalah mendeskripsikan dan menginterpretasikan pola-pola budaya dari suatu kelompok sosial. Nah, jadi mungkin kata kunci dari etnografik ini kita berbicara culture atau budaya dari suatu kelompok. Jenis riset kualitatif yang terakhir adalah studi kasus. Kita melihat fokus penelitiannya apa ya? Fokus penelitiannya adalah mengembangkan deskripsi dan analisis lebih dalam dari suatu kasus ataupun beberapa kasus. Masalah penelitiannya adalah menyajikan pemahaman yang lebih dalam tentang suatu kasus ataupun beberapa kasus. Jadi sesuai dengan namanya ya, case study. Bisa kita mengembangkan atau mengeksplorasi satu kasus ataupun beberapa kasus dalam penelitian kita. Inilah 5 jenis riset kualitatif yang bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan penelitian kita. Ya, jadi dengan memahami 5 jenis riset kualitatif ini, teman-teman nanti bisa menentukan ya, jika tertarik dengan riset kualitatif, jenis
Riset kualitatif mana yang akan kita pakai? Apakah narasi atau naratif, fenomenologi, grounded theory, etnografi, atau studi kasus? Nah, mari kita beralih ke riset kualitatif di bidang keuangan. Ya, dalam studinya Liner tahun 1956, ya ini peneliti dari Harvard University, beliau meneliti tentang kebijakan dividen dalam riset keuangan. Ya, Liner ini dalam tahun 1956 mendekati atau melakukan pertanyaan secara induktif, ya karena kualitatif. Terbuka untuk mencari tahu apa yang dikatakan oleh presiden, wakil presiden keuangan, bendahara, pengawas, dan direktur di perusahaan industri tertentu tentang dividen policy, tentang kebijakan dividen. Jadi Liner melakukan wawancara mendalam terhadap beberapa pihak tadi ya di satu perusahaan dalam industri tertentu. Nah, dari wawancara lapangan ini, Liner bisa membuat model teoritis perilaku dividen perusahaan. Ya, yang hingga saat ini pun model teoritis itu masih dipakai ya, karena berdasarkan riset kualitatif yang dia lakukan terhadap beberapa uh, informan, ternyata hasil penelitiannya mengenai kebijakan dividen itu sampai saat ini pun bisa dipakai dalam atau menjadi rujukan dari penelitian kuantitatif ataupun riset kualitatif yang sejenis. Bagaimanakah bisa membangun bukti yang kredibel dari berbagai sumber data kalau kita berbicara riset kualitatif? Ya, gambar segitiga ini saya dapatkan dari artikelnya Kaczynski tahun 2014 ya, Kaczynski et al. 2014, bahwa bisa dengan berbagai sumber data kalau kita ingin memberikan bukti yang kredibel atau dapat dipercaya. Misalkan melalui wawancara atau interview. Ya, kita juga bisa mendapatkan atau memperoleh bukti yang valid dari sumber data dokumen. Ya, misalkan apakah gambar, ya. Terus kemudian bisa juga melalui memo, bisa juga melalui observasi yang kita dapatkan di lapangan. Jadi, untuk memberikan bukti-bukti yang kredibel, maka kita bisa menggunakan lebih dari satu sumber data supaya bahwa hasil riset kita nanti itu dapat dipercaya gitu ya, kredibel. Seperti yang dicontohkan oleh Kaczynski tahun 2014 ini dengan menggunakan 4 sumber data dalam satu riset, dalam satu riset kualitatif tentunya. Untuk memahami riset kualitatif lebih dalam, terutama di bidang keuangan, ini saya memiliki anjuran untuk membaca 3 artikel ilmiah. Ya. Yang pertama dari Bednar, Robinson, dan McGowan tahun 1994 yang berjudul The Case for Qualitative Research in Finance di dalam jurnal International Review of Financial Analysis. Kemudian tadi yang saya bilang, bisa juga Anda membaca jurnal dari Kaczynski, Salmona and Smith 2014 yang berjudul Qualitative Research in Finance. Ya, ini termasuk di dalam Australian Journal of Management, AJM ya. Bisa juga membaca tadi yang saya katakan, contoh riset kualitatif dalam bidang keuangan adalah dari studinya Liner tahun 1956 ya, yang berjudul Distribution of Incomes of Corporations Among Dividends, Retained Earnings, and Taxes. Tulisan ini tercantum dalam jurnal American Economic Review.
Dengan membaca 3 artikel ilmiah ini, teman-teman bisa tahu lebih dalam tentang, eee, riset kualitatif terutama dalam bidang keuangan. Baiklah, demikian yang dapat saya jelaskan seputar materi tentang riset kualitatif di bidang keuangan. Semoga mahasiswa sekalian dapat memahami materi ini dengan baik. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.